Karena dalam sejarah kita itu selalu ada hard feeling lah. Ya. Tapi tentu keputusan akhirnya itu di tangan Pak Prabowo. Betul. Apakah orang ini cocok di posisi kementerian tertentu atau tidak. Jadi fokus Pak Prabowo adalah the right man on the right place. Bagi saya orang-orang yang berburu jabatan tanpa membawa 3 fatsun ini itu jadi masalah. Dia melanjutkan program-program atau melaksanakan program-program dari pemerintah pusat. Jadi seorang gubernur itu tidak mungkin memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat. Ya, saya pada prinsipnya sejak saya bergabung dengan Pak Prabowo 7 tahun yang lalu, saya posisikan diri saya sebagai dalam tanda kutip alatnya Prabowo Subianto. Iya lovers, selamat berjumpa kembali di Alvin in Love. Dan kali ini, udahlah, kalau udah gini enak kali ada abangku datang sini. Bang Daniel, apa kabar? Baik, Angga. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Wah, ini makin fresh ya. atau makin makin sibuk. Makin ya. sibuk. Uncle juga makin muda. Masa? Iya, makin muda. Iya, makin sibuk makin ya. Iya. Kalau kita kan makin sibuk makin enak ya. Iya, padahal kan saya nonton Uncle sejak saya SMP. Oh, udah mulai deh, dia mulai. Dengan kata lain gue lebih tua. Udah, Bang Daniel aja kita ngomong sama Bang Daniel aja. Oke. Orang yang paling happening nih kelihatan ini. Ya, kenapa? Apalagi jelang hitungan pekan sih ya, hitungan minggu. Iya. Menjelang 20 Oktober. Wah, menjelang 1 Oktober. Iya. Menjelang nanti November gitu. Wah. November apa? Pilkada. Nah, lain lagi itu kan, itu beruntun kan. Gitu loh. Hajatan politik yang panjang. Nah, persiapan menjelang pelantikan dulu deh. Kita bisa sharing sama viewers kita nggak? Yang jelas saya tidak punya persiapan apa-apa kalau saya pribadi ya. Tapi Pak Prabowo tentu lebih sibuk ya. Lebih sibuk, lebih banyak mendengar, banyak mempertimbangkan karena pasti banyak kalau menteri misalnya masih banyak orang yang ingin jadi menteri pasti gitu, termasuk juga pasti banyak orang yang ingin bertemu beliau untuk maju pilkada dan sebagainya. Ini menarik ya. Masih politik. Banyak orang yang ingin ketemu beliau Oh untuk iya, maju pilkada. kan maju gitu. pilkada salah satunya kan berharap rekomendasi dari Pak Prabowo. Itu hal yang wajar. Pun demikian orang banyak yang juga berlomba-lomba ajukan CV misalnya bisa Tapi jadi menteri, wakil menteri kita nanti dulu ya. dan sebagainya. Kita ke yang dekat dulu aja gitu sana. Nah, persiapan Pak Prabowo nih gitu loh. Tentu Pak Prabowo sekarang banyak mempersiapkan data, mendengar, kemudian mengkaji bentuk kabinet yang akan beliau bentuk nantinya. Jadi istilahnya saya menggunakan istilah sekarang Pak Prabowo melakukan institusionalisasi dari program yang sudah beliau buat. Jadi saat kampanye yang lalu. Jadi program-program itu diinstitusionalisasikan. Kira-kira kementerian mana nanti yang bisa melaksanakan program-program tersebut. Misalnya makan bergizi gratis, nanti apakah melalui badan atau kementerian khusus dan sebagainya. Nah itu semua sedang realisasi ya. Termasuk misalnya Pak Prabowo kan ingin mendorong ada badan pendapatan khusus. Jadi itu juga dikaji apakah nanti kemudian Kementerian Keuangan dibagi jadi 2 atau tetap menjadi 1. Nah itu semuanya dikaji oleh Pak Prabowo bersama dengan tim tentunya. Kemudian nanti setelah institusionalisasi istilah saya nanti tentu siapa yang cocok di institusi ini. Tentu Pak Prabowo mendengarkan usulan dari partai-partai. Ya, partai-partai dulu kan partai-partai koalisi Indonesia Maju, nanti diminta Pak Prabowo mereka mengusulkan nama-nama siapa-siapa saja yang akan masuk di kabinet. Tapi tentu keputusan akhirnya itu di tangan Pak Prabowo. Betul. Apakah orang ini cocok di posisi kementerian tertentu atau tidak. Jadi
fokus Pak Prabowo adalah the right man on the right place, kira-kira begitu. Itu yang sedang dipikirkan Adakah Pak tim Prabowo. seleksi khusus yang dibentuk untuk calon anggota kabinet ini? Atau jangan-jangan Bang Daniel ada di situ? Enggak. Saya enggak sampai ke situ tentunya. Yang jelas Pak Prabowo Duduk di situ seleksi. gitu ya? Duduk di situ jangan-jangan gitu. Pak Prabowo seleksi seluruh anggota kabinet beliau bersama dengan tentu orang-orang yang beliau minta masukan. Tentu Wapres beliau minta masukan, kemudian tokoh-tokoh senior Pak Jokowi beliau pasti minta masukan, Pak SBY pasti juga diminta masukan, termasuk adalah ketua umum partai koalisi. Jadi Pak Prabowo mendengarkan usulan dari semua pihak yang selama ini membantu beliau dalam perjuangan Pilpres yang lalu. Nah, dalam hitungan minggu ini banyak nggak yang berusaha menghubungi Bang Daniel misalnya gitu? Oh ya, ada aja CV kan, ngirim CV untuk dititipkan ke Pak Prabowo. Iya. CV, tapi di mana? Uncle mau titip CV. Siapa tahu Uncle mau jadi menteri kan, Nanti 5 tahun lagi kita bicarakan ya. Sekarang belum. Jadi banyak ya yang kemudian langsung ke Pak Prabowo bawa CV, kemudian nitip ke orang-orang terdekat Pak Prabowo untuk bawa CV. Saya melihat itu hal yang wajar ya, mungkin mereka merasa capable, merasa mampu, kemudian menawarkan diri supaya bisa berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir sah-sah saja. Ya. Koalisi besar ya, kita bicara koalisi besar ya. Bagaimana mengakomodir ya orang-orang yang tepat? Ini kan titipan ada nggak ya kalau? Kalau titipan kan titipan partai kan pasti ya, karena bukan titipan lah, udah pasti memang akan pasti duduk gitu, kan mereka partai politik kan mereka mendukung Pak Prabowo, kemudian mereka berjuang bersama dengan Pak Prabowo. Kalau kemudian mereka titipkan kader-kader terbaik mereka untuk jadi menteri, itu hal yang wajar. Nah, tapi catatan Pak Prabowo ada dua. Pertama adalah orang yang disampaikan ke beliau harus orang yang kompeten, artinya di bidang yang Pak Prabowo butuhkan. Kemudian kedua, punya integritas. Ini dari sekian banyak syarat tentunya. Tapi dua hal ini yang paling utama, yang paling urutan di atas lah, kira-kira begitu. Pak Prabowo butuh orang yang punya integritas baik, kemudian punya kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena ke depan tantangan kerja-kerja pembangunan itu tentu membutuhkan kompetensi dan membutuhkan integritas. Karena salah satu permasalahan kita selama ini kan ada yang agak menyeruak itu kan masalah korupsi misalnya. Nah, Pak Prabowo itu tidak ingin terjadi di masa-masa pemerintahan beliau bersama Mas Gibran ke depan. Kalau kita lihat di sejarah semua pemerintah kita nih, presiden-presidennya, ya dari yang dulu sampai sekarang. Nah, yang belakangan ini kan termasuk yang lebih anteng nih ya. Betul. Di-compare dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Uncle, bagi saya ini adalah suksesi yang paling smooth dalam sejarah. Kenapa begitu? Karena dalam sejarah kita itu selalu ada hard feeling lah. Ya dalam bahasaku anteng tuh ya. Iya, tadi anteng. Kalau ini kan anteng. Orang komunikasi kan gitu. Iya, adem begitu proses peralihan kepemimpinannya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Betul. Bahkan Pak Jokowi memberikan ruang yang sangat luas agar Pak Prabowo bisa melakukan sinkronisasi program-program beliau dengan pemerintahan yang saat ini sedang dipimpin oleh Pak Jokowi. Contohnya misalnya Pak Jokowi memberikan ruang tim sinkronisasinya Pak Prabowo ya yang dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko yang kemudian Pak Prabowo bersepakat dengan Pak Jokowi mengangkat Mas Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, kemudian Mas Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dua sektor ini kan krusial bagi Pak Prabowo. Pertama, Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan kan punya tanggung jawab mendesain semua alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk agenda-agenda pembangunan 5 tahun ke depan, minimal setahun ke depan. Sehingga sudah sinkron ketika Pak Prabowo dilantik, semuanya sudah siap. Nah, termasuk dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini selama Pak Prabowo aktif di dunia politik selalu
concern Pak Prabowo itu terkait dengan pangan. Iya. Dengan kesediaan pangan, dengan swasembada pangan itu adalah ambisi dalam tanda kutip Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ingin Indonesia ke depan kembali bisa swasembada pangan. Pertanian kita itu menjadi sektor yang paling unggul. Profesi wamen gitu ya. Kalau dulu kan orang nggak terlalu santer gitu loh. Ya, Belakangan ya. ini santer sekali dengan Betul. wamen, kata wamen ini. Ya. Dan Abang sendiri keluarin statement juga kan tentang wamen itu menarik tuh. Iya, wakil menteri ini akan menjadi salah satu penguat di birokrasi kita. Jadi kan tugas-tugas menteri itu banyak sekali ya, dengan institusi yang sangat gemuk, maka dia dibutuhkan bantuan dari seorang wakil menteri sebagai salah satu pemimpin di kementerian. Dan Pak Prabowo tentu untuk kementerian-kementerian yang dianggap kompleksitas kerjanya sangat tinggi, itu pasti akan disediakan wakil menteri yang akan membantu menteri yang nanti memimpin kementerian tersebut. Iya. Bang Daniel, kita beralih sedikit ke pilkada nih gitu ya. Ada satu statement Bang Daniel yang heboh banget tuh tentang Bang Anies Kenapa gitu. itu? Iya kan, tiba-tiba muncullah pemberitaan di media dan itu mengutip statement Abang gitu. Tentang Bang Anies. Saya menyebut berburu jabatan. Nah, itu dia. Jadi begini, bagi saya itu narasi yang biasa saja, gitu ya. Nabi Yusuf dulu itu berburu jabatan karena Nabi Yusuf paham betul bahwasannya beliau punya kapabilitas. Punya kapabilitas sebagai bendahara umum negara pada saat itu, sehingga beliau minta untuk menjadi bendahara umum negara, dan beliau menjadi bendahara umum negara. Nah, yang jadi masalah mungkin bagi orang adalah kata dari berburu jabatan itu. Sebenarnya berburu itu kan bagi mereka yang mampu. Berburu itu pasti pekerjaan orang yang mampu loh. Jadi kata itu karena dia mampulah dia berburu. Kalau dia nggak mampu nggak akan berburu jabatan. Nah, pertanyaannya adalah berburu itu harus punya etika, harus punya fatsun. Nah, itu yang jadi catatan pentingnya. Fatsunnya seperti apa? Fatsun dalam politik itu bagi saya salah satunya adalah loyalitas. Loyalitas terhadap mitra politik, loyalitas terhadap mentor politik, di atas semuanya itu loyalitas terhadap rakyat tentu. Nah, bagi saya orang-orang yang berburu jabatan tanpa membawa 3 fatsun ini itu jadi masalah. Jadi Anda tidak mungkin dianggap oleh sahabat politik atau mitra Anda itu sebagai mitra yang baik kalau Anda terbiasa bahkan terhadap orang-orang yang selama ini membantu Anda, bahkan mengambil Anda, kemudian memfasilitasikan Anda sebagai pejabat publik, namun kemudian di belakang Anda jelek-jelekin dia, bahkan di depan dia Anda memperhinakan dia. Nah, itu yang bagi saya itu mengganggu etika politik atau fatsun politik saya. Bagi saya pribadi begitu, ketika kita berpolitik, modalitas yang salah satu sangat penting itu loyalitas itu tadi. Jadi jangan sampai misalnya uncle itu bantu saya misalnya ketika saya ingin jadi lurah misalnya. Uncle kasih dana ke saya supaya bisa keliling-keliling ngopi-ngopi. Uncle juga bantu saya untuk orang-orang lain dukung saya segala macam. Tapi di 5 tahun kemudian saya mengkhianati uncle. Saya bilang uncle ini orang-orang yang gak ada apa-apanya. Kemudian uncle ini orang yang gak siap miskin. Uncle ini orang yang gak siap berbeda dan segala macam. Nah, bagi saya itu fatsun politiknya minim. Di situ nggak ada fatsun politik. Bahkan saya ingin nyebutnya nggak ada akhlak politik terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itulah di politik
kita harus punya loyalitas, baik itu ke sahabat kita, mitra politik dalam hal ini, apalagi ke rakyat. Jadi kalau nggak ada loyalitas politik, maka bagaimana mungkin dia bisa loyal terhadap rakyat. Nah, melihat manuver atau berburu jabatan atau kekuasaan dilakukan oleh Bang Anies ini bagaimana? Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau komentar terkait dengan Mas Anies ya. Jadi silahkan saja, itu hak politik Mas Tiga Anies Fatsun ini ya. udah termasuk belum? Ya silakan masyarakat bisa menilai terkait dengan iya. itu. Bagi saya fatsun ini penting. Ini bagian yang tidak bisa terpisahkan bagi seorang politisi, apalagi di ranah perjuangan seperti ini. Ya, pemilihan seksi berikutnya adalah yang paling seksi adalah DKI ini. Ya, Pilkada DKI. Sampai juga Pilkada DKI ini kita ngobrolin ya. Saya dengar nih, Bang. Saya dengar belakangan entah benar entah enggak ya. Disebut-sebut bahwa Bang Daniel akan dengan Yusuf Hamka misalnya, jadi cawagup DKI gitu loh. Itu bisa-bisanya Pak Yusuf Hamka saja, Babah Alun. Babah Alun kan sekarang sedang digadang-gadang ya sebagai betul. Calon gubernur gitu. Saya pikir beliau salah satu tokoh yang prospeknya sangat baik di dunia politik. Berbeda ya, mungkin bawa angin segar kali karena agak unik gitu. Saya pikir tokoh ini unik. Beliau dari etnis Tionghoa, kemudian beliau juga latar belakangnya pendakwah juga, kemudian beliau juga pengusaha yang sangat kaya, dermawan dan sebagainya. Dan bagi saya kalau saya tidak bisa ngomong merepresentasikan Gerindra tentunya. Jadi jangan sampai nanti diterjemahkan saya mendukung Pak Yusuf Hamka atau Gerindra mendukung Pak Yusuf Hamka. Saya belum bisa ambil kesimpulan, itu beda lagi. Tapi secara pribadi saya melihat profil Pak Yusuf Hamka menarik ya. Bisa ada game changer, kalau betul. Beliau didorong oleh partai-partai, saya pikir akan jadi lawan atau rival politik yang seimbang untuk rival-rival politik yang akan maju di Pilkada DKI. Ya, ada Ahok, ada RK, ada Bang Anies, Mas Anies, ada Kaisang. Ada Kaisang. Ada Pak Yusuf Hamka. Ada Pak Yusuf Hamka. Babah Alun. Apa pendapat Bang Daniel tentang mereka? Saya pikir semuanya punya potensi yang sama ya, kesempatan yang sama untuk maju di Pilkada DKI. Nah, ini akan sangat tergantung dengan rakyat nanti. Nah, tapi di sisi lain juga saya sih berharap tokoh-tokoh yang maju di Pilkada DKI pun demikian dengan pilkada-pilkada di provinsi lainnya itu harus paham bahwasannya seorang gubernur itu punya tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat, ya. Itu dulu ya. Yang kepanjangan dan Undang-Undang Otonomi Daerah kita menyatakan gubernur itu tugas gubernur itu ada melakukan tugas perbantuan dari pemerintah pusat. Artinya dia melanjutkan program-program atau melaksanakan program-program dari pemerintah pusat. Jadi seorang gubernur itu tidak mungkin memposisikan dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat atau oposisi terhadap presiden, enggak. Dia adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Terlepas dia berangkat dari partai yang berbeda atau partai yang memutuskan untuk oposisi ke pemerintah pusat atau ke presiden. Itu hal yang berbeda. Jadi ketika dia maju di pilkada, dia bisa berasal dari partai manapun, even itu dari partai oposisi misalnya. Tapi ketika dia sudah terpilih, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau kepanjangan tangan dari presiden, bukan oposisi terhadap presiden atau oposisi terhadap pemerintah pusat. Nah, kalau kemudian fatsun ini, sebutlah etika ini tidak dipahami, menurut saya ada masalah. Kenapa? Karena nggak paham undang-undang, karena tidak mempelajari undang-undang dengan baik. Jadi saya sih berharap, saya berpesan kepada seluruh kepala daerah yang akan ikut kompetisi di seluruh Indonesia, apalagi DKI,
apalagi misalnya Kalimantan Timur yang akan jadi ibu kota Nusantara, ibu kota negara, itu harus paham bahwasannya mereka itu nanti ketika terpilih itu Anda adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, bukan oposisi, bukan orang yang kemudian nanti seolah-olah mau menegasikan semua kebijakan dari Kenapa pemerintah bicara gini? pusat. Memang ada ya sebelumnya. Saya melihat ada yang begitu loh. Jadi dan itu tidak elok. Kenapa? Karena ada ambisi politik yang disimpan di situ dan mengabaikan kepentingan dari masyarakat banyak. Ya, pada harusnya nggak begitu ya? Iya, karena harus ada ketentuannya. begitu. Karena begini, Uncle, kita membutuhkan harmonisasi pembangunan. Artinya kerja pemerintah pusat itu juga direpresentasikan dengan kerja-kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi semakin baik kinerja pemerintah kabupaten kota dan provinsi, maka akan baik jugalah kerja-kerja pemerintah pusat. Makanya salah satu PR Pak Prabowo 5 tahun ke depan itu adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kerja pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu bisa diterjemahkan dan dilaksanakan, diikuti oleh pemerintah daerah dengan baik. Karena sebenarnya kan jelas ya undang-undang kita mengatur dan birokrasi kita ngatur. Misalnya ya RAPBD kabupaten kota, RAPBD provinsi kan juga diajukan dan disampaikan, dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti disetujui baru kemudian disahkan. Jadi secara birokrasi saja sudah jelas aturannya. Jadi optimis ya dengan pemerintahan yang sekarang yang lebih adem di dua-duanya sebelum dan sesudahnya. Optimis karena Pak Prabowo presidennya, kan itu sudah jelas kan kalau itu. Karena saya yakin Pak Prabowo orang yang mampu meramu semua potensi yang ada. Bang Daniel, plus minus 4 tadi lah, mungkin bisa share sama kita. Apa tuh plus minus? Plus minus tadi 4 calon tadi pilkada DKI tadi. Ya, semuanya punya plus, semuanya saya nggak tahu minusnya. Tapi saya mau fokus plusnya lah. Plusnya jadi boleh misalnya deh. Kan beruntungnya Pak Anies, dia pernah jadi gubernur gitu kan. Kemudian kedua Mas Kaisang kalau beliau maju di DKI, beliau tentu punya privilege sebagai anak muda, orang yang lebih muda. Kemudian siapa lagi? RK, saya pikir beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur dan punya survei yang juga lumayan. Gitu. Sedangkan Babahalun ini saya sebutkan tadi unik gitu. Beliau punya privilege karena tidak punya beban politik dan beban sejarah terkait dengan kontestasi politik. Jadi, mana yang terbaik tentu masyarakat yang akan tentukan. Apakah saya akan mendukung salah satu di antara mereka? Pasti ketika Gerindra sudah memutuskan. Saya tak kaget tadi apakah saya akan masuk menjadi sasaran mereka. Saya kira mau ngomong gitu tadi. Karena Gerindra kan belum kasih angin segar nih. Iya, kemarin masih ditunggu-tunggu kan nih gitu loh. Iya, seperti disebutkan oleh ketua harian Bang Dasko kemarin. Pasti ada kejutan. Ada kejutan ada itu. Kejutan yang akan disampaikan oleh Partai Gerindra. Yang jelas Partai Gerindra tadi Pak Prabowo pun demikian menginginkan DKI Jakarta itu atau DKJ sekarang itu menjadi salah satu daerah atau provinsi yang bisa terus akseleratif begitu menjadi kota yang super metropolitan. Ya, Gerindra mengusung Marcel, fenomena Marcel nih ya di pilkada ini menarik, ini menarik. Dan itu ternyata banyak diikuti yang lain juga mengusung selebritas yang punya nama dan punya masa yang besar gitu loh. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya gitu? Hanyakah untuk pemimpin masa tanpa underestimate rekan-rekan saya yang berasal dari bidang seni ya gitu. Kan begini, Gerindra itu beberapa kali mengusulkan beberapa tokoh di Tangerang Selatan. Misalnya dulu pernah Ihsan Mojo. Iya, saya juga orang Tangerang Selatan. Oh iya, kita sama. Kita sama-sama daerah Bintaro dan sekitarnya. Iya. Jadi beda keluar pintu tol aja kita. Iya. Jadi dulu Pak Gerindra pernah mengajukan namanya
birokrat. Ada Abdul Rashid dulu, birokrat itu. Dulu kalah. Kemudian ada ekonom namanya Ihsan Mojo, kalah juga. Kemudian terakhir kemarin Gerindra mengajukan yang namanya Muhammad dan Saras Joyo Hadikusumo. Oh iya. Nah, mereka itu birokrat dan kemudian satu politisi, anak mudanya segala macam. Semuanya kalah, Uncle. Semuanya kalah. Berarti demand voters, demandnya pemilih di Tangsel itu nggak mau yang kayak gini. Oke. Kebaca dulu ya. Nah, jangan-jangan nggak mau yang kayak gini. Gitu. Akhirnya yang ditawarkan oleh Gerindra, jangan-jangan masyarakat Tangsel itu mau yang ringan-ringan saja, yaitu Marcel yang lebih merakyat begitu, lebih engage dengan kehidupan masyarakat umum dan sebagainya. Tapi kan wali kotanya yang ditawarkan oleh Gerindra itu adalah Rida Patria. Rija Patria adalah mantan wakil gubernur DKI Jakarta dan beliau punya pengalaman panjang sebagai birokrat, juga sebagai politisi di DPR. Jadi pengalamannya panjang beliau loh. Jadi jangan fokus ke Marcelnya dulu, fokus tuh ke wali kotanya. Wali kota yang ditawarkan Gerindra itu adalah kader Gerindra sejati, mantan anggota DPR RI, kemudian juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Karena di satu sisi orang senang, di sisi lain ada yang meragukan kemampuan berpolitik dari Marcel. Orang-orang yang belum terjun ke politik sebelumnya. Marcel kan jadi wakil wakil wali kota. Tentu kepemimpinan akan banyak dikendalikan oleh Bang Riza sebagai wali kota. Tapi Marcel bisa jadi salah satu simbol dari masyarakat Tangsel sendiri. Kan tadi saya sebutkan kami udah cobakan semua. Jangan-jangan yang model Marcel ini lebih disukai di Tangsel. Kita nggak tahu, kita lihat saja nanti. Ini benar ya, kita tunggu nanti betul. Kayak gini. Bang, saya mau tanya ini nih. Bang Daniel terlihat sebagai orang yang tidak mepet ataupun kemanapun, dalam arti lebih yang udah kerja selalu bilang bahwa saya ditugasin kemanapun, udah ikut aja gitu loh. Nah justru itu yang buat saya tiba-tiba ntar ada sesuatu nih, tiba-tiba apa yang karena kan nggak seperti yang lain mungkin misalnya. Nah itu gimana Bang? Ya, saya pada prinsipnya sejak saya bergabung dengan Pak Prabowo 7 tahun yang lalu, saya posisikan diri saya sebagai dalam tanda kutip alatnya Prabowo Subianto. Saya jubir Prabowo Subianto, tentu tanggung jawab saya adalah menjaga nama baik beliau, menjaga narasi beliau di depan publik. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau kemudian nanti saya akan dipercayakan di mana lagi, apakah sebagai jubir kembali atau ditugaskan yang lain, ya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo. Yang jelas saya ingin melakukan tugas saya sebaik mungkin. Jadi apapun yang dipercaya Pak Prabowo, saya ingin lakukan tugas-tugas sebaik mungkin. Jadi bagi saya tadi loyalitas itu yang utama dan yang pertama. Karena semua orang yang mendekati kan biasanya nggak mendekati itu yang dilihat biasanya ya. Nggak tahu loh. Jadi saya tidak dalam posisi ingin berkompromi dengan Pak Prabowo atau tidak dalam posisi ingin tawar-menawar dengan Pak Prabowo. Karena posisi saya sejak awal bergabung dengan Pak Prabowo tidak menempatkan diri sebagai orang yang mau tawar-menawar dengan Pak Prabowo. Prajurit kan? Iya, saya ingin posisikan diri sebagai prajuritnya Pak Prabowo. Tadi kan saya sebutkan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya disuruh jadi lurah Pancoran pun kalau disuruh Pak Prabowo, saya akan laksanakan. Jadi intinya adalah saya ingin pastikan Pak Prabowo sukses selama 5 tahun ke depan dan kemudian Indonesia berubah. Itu yang paling penting. Ada obsesi lain selain jadi prajurit untuk negeri ya? Kita bicara obsesi negeri ya? Bukan. Ya kan saya sudah lama sekali Uncle jadi jubir. Bahkan selama kurang lebih 7 tahun ini saya jadi jubir Pak Prabowo. Mungkin nanti saya ditugaskan di mana bidang yang lain atau ngurusin yang lain itu
saya serahkan sepenuhnya dengan Pak Prabowo. Ke ladang bukan ke tambang. Saya tadi lihat-lihat aja nih, ini apa ke situ ya gitu loh. Apa kemana gitu loh. Itu lucu banget kan. Iya. Ke ladang bukan ke tambang. Kan lagi rame-rame tentang tambang. I know. Tambang Makanya buat saya ormas. menarik banget tuh. Dua kata ke ladang bukan ke tambang. Oh ini. Jadi gini, menarik banget. secara filosofi yang saya selalu suka dengan filosofi petani, Angka. Jadi petani itu filosofinya dalam sekali. Bagi mereka menanam itu adalah bagian ritual penting. Okay. Nah, dalam hidup kita itu idealnya adalah teruslah menanam. Menanam kemudian memupuk yang kita tanam itu. Kemudian dia akan tumbuh menjadi besar berbuah. Nah, pada saat berbuah kita memanennya. Jadi seringkali kita lupa filosofi itu, banyak orang tidak menanam, tidak memupuk tapi mau panen. Hasil akhir udah mau dulu gitu ya. Gitu. Jadi ikhtiarnya belum maksimal. Apalagi kan kita suka kritik anak-anak muda hari ini. Semuanya mau yang instan. Padahal bagi saya filosofi petani itu sangat dalam. Mereka memberikan kearifan hidup yang luar biasa. Anak-anak kita itu harus diajarkan tradisi bekerja keras, menanam, tradisi memupuk, memelihara. Kalau kita misalnya saya uncle menjaga kredibilitas uncle sebagai seorang presenter, sebagai seorang entertainer, itu sedemikian rupa, itu kan memupuk. Sampai kemudian dia uncle terkenal di Indonesia, kemudian bayaran uncle mahal kalau ngundang uncle, itu kan memetik. Dan kalau dia tidak tanam dan tidak dipupuk ya nggak mungkin begitu. Nah, berbeda dengan tambang. Menambang itu udah dikasih Tuhan loh, Uncle. Udah ada di situ. Ada di situ, kita tinggal keruk saja. Kita walaupun ada effort tentu segala macam. Tapi kan filosofi ladang dan tambang itu dua hal yang berbeda. Nah, saya ingin nyatakan dan kita di politik Indonesia bernegara ini yang paling tepat untuk Indonesia itu adalah berladang. Jadi jangan filosofi tambang itu terus dibawa. Jadi kita apa yang udah dikasih Tuhan itu yang kita eksploitasi dan segala macam. Nah, Pak Prabowo kenapa beliau sangat concern dengan tradisi bertani, tradisi petani, itu adalah salah satu itu tadi kita ingin mengembangkan dan mendorong hilirisasi. Hilirisasi itu tradisi ladang atau tradisi petani. Jadi kita tanam dari hulu sampai hilir, Uncle. Ini dari hulunya misalnya kita tanam itu adalah kelapa sampai nanti ini sampai hilirnya kelapa itu produk akhirnya jadi apa gitu. Jadi nggak cuma kelapa mudanya saja yang kita jual, semua tapi iya bisa kita jadikan sampai produk udah cocok hilirnya. Kira-kira ini begitu. Cocok ini. Cocok apa dong? Cocok ini tentang pangan. Nggak tahu kita ya, nggak tahu. nanti aja itu cuma Pak Prabowo yang tahu. Iya, itu nanti aja lah gitulah. Oke, jadi nanti 17 Agustus Jakarta ya? Apa ke sana? Saya kebetulan tanggal 17 Agustus kemungkinan istri saya lahiran. Oh iya, Bumil ya. Bumil lagi menunggu proses kelahiran. Namanya apa tuh 17 Agustus 45? Sudah ada nama? Sudah ada siapin nama? Sudah. Nanti saya WA ke Uncle kalau ada lahir. Jadi istri saya sedang hamil memang sekarang. Lagi doain makan durian malam-malam ya. Betul. Jadi insya Allah nanti sekitar tanggal 16-17 itu. Masya Allah ya. Pas lah ya di 17 Agustus itu ya. Betul. Waduh, ada pesan buat orang-orang Indonesia lah di situasi yang sekarang ini gitu. Ya, saya sih berharap kita tetap optimis dengan Indonesia. Indonesia punya banyak kekurangan ya, itu pasti. Tetapi kalau kita cinta dengan Indonesia, itu kayak filosofi anak skuter tua. Saya anak skuter tua kan, suka skuter tua, Vespa tua itu. Vespa kan merek ya, skuter tua itu. Skuter lebih enak. Ya, kan skuter itu skuter tua tahun 60 70 kan Uncle suka mogok. Dulu Uncle waktu kuliah atau waktu SMA pakai apa? Itu suka mogok. Tapi kenapa kami bisa tetap suka dan cinta dengan skuter tua itu? Got the point. Karena kita paham bagaimana menghandle-nya. Kita tahu persis bahwasannya Indonesia itu banyak kekurangan.
Tetapi karena kita suka dan cinta, kita lahir di sini, kita tumbuh di You're gonna sini. do everything Iya, for it. kita akan lakukan apapun untuk Indonesia ini. Jadi kita jaga Indonesia ini walaupun kita tahu dia punya kekurangan. Nah, dari kekurangan-kekurangan itulah kita bisa memperbaiki Indonesia. Tadi naik skuter tua, dia walaupun rusak-rusak, kita tahu cara memperbaikinya dan kita tahu cara menikmati skuter tua itu. Itu yang paling benar. Betul. Jadi memang banyak banget yang seksi belakangan ini ya. Iya kan gitu loh, selain pilkada, kemudian apa segala macam. Ada Presidential Club. Wah, keren banget. Di luar kan banyak. Itu ya di luar Iya, banyak, di dengan nama Amerika beda ya. ada, di Spanyol ada, Iya. di setiap negara Iya, ada. gitu. Sebenarnya kan saya sudah jelaskan itu tidak terkait dengan penginstitusionalisasikan atau pelembagaan dari negara. Negara tidak melembagakan Presidential Club. Itu cuma ya kumpul-kumpul lah. Kongko-kongko lah ya. Jadi istilah misalnya kan uncle dengan saya kumpul, Iya. kemudian siapa misalnya kita lihat orang-orang ganteng club, misalkan Asik. biasa kan gitu. Jadi istilahnya gitu. Nah, saya menggunakan istilah Presidential Club karena di Amerika istilahnya Presidential Iya, Club. Nah, tapi yang harus diambil sebenarnya terkait dengan substansinya apa? Keguyuban. Pak Prabowo selalu berpesan ingin merangkul semua presiden Indonesia. Jadi Pak Prabowo ingin menghentikan, istilah saya itu kutukan empu gandring. Jadi Terus, iya kan terus. Anda kan empu gandring Tidak kan terputuskan. mengutuk Ken Arok sampai 7 keturunannya itu apa. Nah, Pak Prabowo tidak ingin begitu. Tidak ingin misalnya eranya Pak Harto mengutuk eranya Bung Karno. Eranya Pak Habibie mengutuk eranya Pak Harto, atau eranya Gus Dur mengutuk eranya Megawati. Atau eranya Jokowi mengutuk eranya SBY. Nah, kalau kemudian kita terus saling mengutuk, kita bisa jadi bangsa terkutuk loh, Anggal. Dan itu berbahaya. Nah, Pak Prabowo ingin memutus tradisi saling mengutuk ini dengan saling melanjutkan tradisi-tradisi baik. Nilai-nilai baik dari Pak Jokowi ada nggak? Banyak. Nilai-nilai baik dari Ibu Megawati ada nggak? Banyak banget. Dari Pak SBY banyak banget juga. Nah, Pak Prabowo ingin ambil semua nilai-nilai itu. Ada, kita ngobrol, ngopi seperti ini. Pak Prabowo ingin legasinya Pak SBY dilanjutkan, legasinya Pak Jokowi dilanjutkan, legasinya Bu Megawati dilanjutkan. Kan yang hari ini masih ada beliau-beliau ini. Itu kan ada legasi sebelumnya dari situ Betul, semua itu betul. gitu. Jadi bisa duduk kayak skuter bareng. itu tadi. Betul. Iya kan? Jadi gitu loh. kita Pak Prabowo itu berharap bisa ngobrol dengan 3 mantan presiden yang ada. Mereka bisa menasehati Pak Prabowo, mereka bisa memberikan masukan Pak Prabowo terlepas dari sikap politik yang berbeda, nggak ada masalah. Tapi kan untuk kepentingan yang lebih besar, beliau-beliau harus bisa duduk bareng. Itu substansi yang sedang dipikirkan dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Tapi bukan dalam bentuk menginstitusionalisasikan dalam bentuk lembaga, enggak. Gitu. Ajang kumpul lah. Iya, ajang kumpul silaturahim aja lah. Ya, Begitu. ya, ya. Oke, Bang Daniel, terima kasih banyak. Sama-sama, Uncle. Jadi kita masih nunggu. Jangan ragu-ragu buat tamu lagi nanti. Insya Allah. Sudah Siap. dekat itu, Selalu. minggu-minggu itu. Selalu. Kita tunggu minggu-minggu itu tuh dekat dikit lagi. Siap, Betul ya? siap. Oke, thank you so much for your time. Makasih banyak. Sama-sama, Sehat-sehat buat istri dan juga nanti dimudahkan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala amin. proses persalinannya. Dan sekian dulu, jangan lupa like, subscribe and share. Alvin in Love, I love you. Sampai jumpa.